Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 124011199 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 1G. Di sini saya ingin membahas tentang materi ijtihad. Nah, ijtihad itu berasal dari kata jahadah yang berarti bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang ahli agama untuk menggali dan menetapkan sebuah hukum syariat dalam perkara yang tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, para ulama di sini mengkaji perkara-perkara yang dimana di dalam Al-Quran dan hadis belum dijelaskan secara jelas mengenai hukum syariatnya agar lebih jelas hukum dan perkaranya tersebut dan tidak menimbulkan suatu hal yang menyimpang yang akan berakibat fatal di kemudian hari. Adapun dalil tentang ijtihad yaitu di Quran surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, jika kita menghadapi masalah atau hal yang tidak kita pahami, maka disarankan untuk bertanya kepada orang yang lebih paham daripada kita. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan orang yang mempunyai pengetahuan adalah para ulama atau ahli dalam agama Islam yang menguasai ilmu-ilmu syariah, Al-Quran dan hadis. Hal ini menekankan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, kita tidak boleh melakukan suatu hal yang tidak kita ketahui tanpa bimbingan dari orang yang memiliki keahlian. Nah, bertanya kepada orang yang berilmu akan membantu kita lebih memahami agama dengan benar dan menghindari kesalahan dalam memahaminya. Nah, adapun syarat ijtihad yaitu yang pertama, mampu untuk menguasai Al-Quran serta memahami ayat-ayat hukum dan tafsirnya. Yang kedua, mampu menguasai hadis, memahami hadis-hadis hukum beserta sanadnya. Yang ketiga, memahami usul fiqh, menguasai metode dan prinsip dalam menggali hukum. Yang keempat, yaitu memahami maqasid syariah, mengetahui tujuan utama syariat, seperti menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Yang kelima, yaitu keadilan dan kejujuran. Seorang mujtahid harus berakhlak mulia dan tidak kepentingan pribadi, dan tidak memihak kepentingan pribadi. Kemudian ada beberapa manfaat dari ijtihad baik secara individu maupun masyarakat muslim secara umum. Yang pertama yaitu menjawab permasalahan baru. Ijtihad memungkinkan ulama muslim untuk memberikan solusi terhadap permasalahan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran dan hadis, seperti isu teknologi, bioteknologi, ekonomi modern, dan sosial budaya. Yang kedua yaitu mendukung dinamika hukum Islam. Ijtihad menjaga relevansi hukum Islam agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Ini membantu umat Islam hidup sesuai dengan ajaran agama meskipun dunia terus berubah. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman keagamaan. Proses ijtihad mendorong ulama dan umat Islam untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip syariah sehingga terciptanya pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Yang keempat, menghindari kekakuan dalam hukum. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam menjadi fleksibel dan adaptif,
sehingga tidak kaku dan terjebak dalam praktik masa lalu yang mungkin tidak relevan bagi di masa kini. Yang kelima yaitu mendukung persatuan umat. Ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh para ulama dapat menghasilkan keputusan yang diterima secara luas oleh umat, sehingga membantu mencegah perpecahan dalam menghadapi isu-isu baru. Yang keenam yaitu menegaskan keselarasan antara syariat dan kehidupan modern. Ijtihad menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu memberikan panduan bagi umatnya di segala zaman, baik di masa lalu maupun di era modern. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.